Halo, aku Sari, dan ini ceritaku. Cerita tentang seseorang yang rela pergi jauh, meninggalkan rumah, keluarga, dan tanah kelahiran demi sesuatu yang disebut masa depan. Tapi ternyata demi mengejar masa depan, aku harus kehilangan hari ini. Kehilangan momen yang tidak akan pernah kembali. Aku masih ingat betul hari itu. Pagi masih gelap waktu aku pamit dari rumah. Kupikir akan mudah. Kupikir cuma soal waktu. 2 tahun bakal cepat berlalu. Tapi ternyata detik demi detik di negeri orang terasa begitu lama. Waktu aku pamit, ibu menangis diam-diam di dapur. Bapakku gak banyak bicara, cuma bilang, "Hati-hati Le." Anak-anakku, mereka belum mengerti. Yang kecil malah minta dibelikan mainan. Hati ini remuk. Suamiku, dia yang paling semangat dorong aku kerja ke luar negeri. Biar nanti kita bisa beli rumah, bayar utang, anak-anak sekolah tinggi, katanya. Aku pun ikut yakin bahwa ini jalan terbaik. Hari pertama di Taiwan, aku langsung kerja. Gak ada waktu istirahat. Majikanku orang tua. Mereka sering marah-marah karena gak ngerti bahasaku. Aku harus bersihin rumah besar sendirian, masak, jaga nenek yang sakit, dan kadang juga antar cucu mereka sekolah. Aku kerja dari subuh sampai larut malam. Kadang baru tidur jam 1 pagi, lalu bangun jam 5 subuh. Capek? Jelas. Tapi aku tahan, demi uang yang kuharapkan bisa bantu keluarga. Pernah suatu malam, aku demam tinggi, tapi aku tetap kerja. Karena kalau aku minta istirahat, aku dimarahi. Katanya aku dibayar untuk kerja, bukan sakit. Satu-satunya yang bikin aku kuat adalah saat video call dengan anak-anak. Mereka bilang, "Ibu kapan pulang?" Aku cuma bisa jawab, "Nanti nak, sebentar lagi." Padahal aku sendiri gak tahu, pulangku nanti akan disambut hangat atau justru asing. Kadang setelah video call, aku nangis sendirian. Di kamar sempit itu, aku cuma punya foto dan doa. Aku gak bisa peluk mereka, gak bisa temani mereka belajar. Bahkan aku kehilangan momen saat anakku bisa baca huruf pertama kalinya. Dulu suamiku sering telepon, tapi makin lama makin jarang. Aku curiga, tapi aku gak bisa apa-apa. Jarak terlalu jauh. Hati ini cemas, tapi aku tahan. Karena aku takut, kalau aku pulang, bukan pelukan yang aku dapat, tapi pengkhianatan. Aku pernah dengar kabar dari tetangga. Katanya suamiku sering nongkrong malam, sering bawa motor bonceng perempuan. Tapi saat aku tanya, dia bilang itu cuma gosip. Aku cuma bisa percaya, meski hati ini terus dihantui tanya. Kontrakku hampir habis, tapi aku belum bisa pulang. Karena utang belum lunas, karena adik minta dibantu biaya nikah, karena orang tua sakit, dan aku harus kirim uang buat berobat. Pulang? Masih jadi mimpi. Padahal aku rindu duduk di teras rumah, rindu suara azan dari musola, rindu masak bareng ibu, rindu anak-anak peluk aku sambil tidur. Tapi semua itu masih harus ditahan. Kadang aku nanya ke diri sendiri, kenapa hidup ini harus memilih? Kenapa aku harus memilih antara uang dan waktu bersama keluarga? Kenapa dunia ini begitu keras buat orang kecil seperti aku? Aku ingin waktu itu kembali. Saat anakku ulang tahun pertama, aku gak ada. Saat ibuku ulang tahun terakhir sebelum meninggal, aku gak pulang. Aku hanya bisa kirim uang. Tapi apa artinya uang kalau waktu itu sudah hilang? Aku tidak ingin kaya. Aku cuma ingin hidup cukup. Sederhana, tapi utuh. Ingin pulang, bangun rumah kecil, jualan di depan rumah, lihat anak-anak tumbuh di depan mata. Buat kalian yang dengar ini, jika kalian punya ibu, istri, atau saudara di luar negeri, jangan cuma tunggu uang kiriman. Kirimi juga doa, kabar, dan cinta. Karena kami di sini bukan robot. Kami juga manusia. Aku pergi demi masa depan, tapi kehilangan hari ini. Semoga
aku bisa pulang sebelum semuanya jadi terlambat. Dan buat kalian yang dengar ini, hargailah waktu. Karena uang bisa dicari. Tapi waktu bersama orang tersayang gak akan pernah kembali.